Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Umi Suryaningsi. NIM saya 2488201041. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan cakupan suasana menyimak. Langsung saja ke latar belakang. Cakupan suasana menyimak merujuk pada kondisi atau atmosfer di sekitar individu ketika mereka mendengarkan atau menyimak suatu informasi, percakapan, atau komunikasi. Suasana ini sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk fokus, memahami, dan memproses informasi yang disampaikan. Lanjut, di sini ada pokok pembahasan, yaitu pembahasan pertama suasana defensif, suasana suportif, saran praktis dalam meningkatkan keterampilan menyimak, dan yang terakhir ada manfaat dan tujuan cakupan suasana menyimak. Di pembahasan pertama di sini ada suasana defensif. Suasana defensif adalah suasana yang menggambarkan keadaan yang menegangkan, seram, atau penuh dengan ketegangan emosional yang dirasakan oleh tokoh atau pembaca dalam suatu karya sastra. Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan perasaan cemas, gelisah, atau takut yang muncul dalam situasi tertentu di dalam cerita. Suasana defensif dapat menciptakan ketegangan yang membuat pembaca merasa terlibat dengan konflik atau situasi yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Contohnya seperti kita sedang menonton film horor, kita di bioskop itu seringkali merasa tegang, takut, merasa kita itu ada di situasi tersebut. Lanjut di pembahasan kedua, yaitu suasana suportif. Suasana suportif merujuk kepada kondisi di mana individu atau kelompok merasa didorong, dihargai, dan diberi dukungan untuk berkembang atau mencapai tujuan mereka. Dalam suasana seperti ini, ada komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, dan kolaborasi yang positif. Contohnya seperti tempat kerja, sekolah atau pendidikan, komunitas, dan keluarga. Di keluarga ataupun komunitas, kita sering didukung untuk mencapai apa yang kita inginkan, baik dari orang tua, saudara, maupun kerabat lainnya. Di pembahasan ketiga, ada saran praktis dalam keterampilan menyimak. Yang pertama ada fokus pada pembicara, hilangkan gangguan seperti ponsel, berbicara dengan teman, dan sebagainya. Yang kedua, dengarkan dengan aktif, yaitu mendengarkan secara penuh, bukan sekedar mendengar. Berikan perhatian pada intonasi, kata kunci, dan emosi yang disampaikan. Yang ketiga, perhatikan konteks. Mengerti konteks atau latar belakang pembicara membantu dalam menyimak dengan lebih efektif. Yang keempat, jangan terburu-buru memberi tanggapan. Sebelum materi itu selesai, kita tidak boleh memberi tanggapan atau bertanya terlebih dahulu. Yang kelima, gunakan teknik parafrase, yaitu menyampaikan kembali dengan kata-kata sendiri apa yang telah didengarkan untuk memastikan pemahaman yang tepat. Dan yang keenam, yaitu jaga sikap terbuka. Hindari berasumsi atau membuat kesimpulan cepat saat mendengarkan. Bersikap terbuka terhadap berbagai pandangan dan informasi yang baru. Lanjut, di sini ada manfaat cakupan suasana menyimak. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan menyimak. Yang kedua yaitu memahami lebih baik pesan yang disampaikan. Yang ketiga, mengembangkan empati dan pemahaman terhadap orang lain. Yang keempat,
meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan memahami teks. Lanjut, di sini ada tujuan cakupan suasana menyimak, yaitu yang pertama tujuannya adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami suasana. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menginterpretasikan informasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan berkomunikasi efektif. Nah, kesimpulannya yaitu cakupan suasana menyimak mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam menyimak, yaitu kondisi fisik seperti tempat yang tenang dan nyaman, serta kondisi psikologis seperti kesiapan mental pendengar untuk fokus dan terbuka terhadap informasi. Semua elemen ini penting agar proses menyimak dapat berjalan efektif dan memungkinkan pendengar untuk memahami informasi dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.